Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Di sesi kali ini saya akan membuka tanya jawab seputar sidik jari dan saya. Salah satunya adalah akan membahas sebetulnya ada tidak ya kaitan antara Al-Quran dan sidik jari? Penasaran? Jangan lupa sebelum cek video, klik tombol subscribe di kanan bawah, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan juga komen. Mengapa tertarik mendalami sidik jari? Baik, pertanyaan ini sebetulnya sudah saya jawab di video pertama. Jadi sebetulnya berawal dari keingintahuan saya akan diri saya sendiri, karena saya sering merasa khawatir berlebihan. Saya juga sering merasa bahwa otak saya ini seperti penuh dan memikirkan sebetulnya hal-hal yang tidak penting. Nah, berangkat dari sana, saya ingin mengetahui ada tidak ya karakter dari saya yang mungkin bisa mengganggu orang lain, ataupun ada tidak ya karakter yang saya bisa pede akan itu, yang juga insya Allah bisa bermanfaat buat yang lain. Saya ingin mencari tahu itu. Maka dari itu saya pas ketemu seseorang yang mungkin bisa saya percayai dan bisa diajak berdiskusi mengenai itu, maka saya memutuskan untuk mengambil tes sidik jari ini. Dan beberapa hal lagi yang juga menentukan, tes sidik jari ini juga bisa menentukan karakter tanpa ramalan, tanpa tebak-tebakan, dan juga sudah terbukti banyak research, banyak percobaan, sudah banyak penggalian pendalaman materi tentang itu. Maka dari itu saya memutuskan saya ingin lebih memahami diri sendiri, dan insya Allah kalau bisa pun saya ingin mengembalikan ilmu yang saya punya dan membantu yang lain juga untuk menemukan bakat dan potensi mereka yang terpendam gitu. Siapa yang menginspirasi? Sebetulnya banyak pihak yang sudah menginspirasi saya, terutama menjadikan saya memberanikan diri saya untuk bisa pada akhirnya membuka channel YouTube sendiri. Tetapi dari semua sumber inspirasi itu, satu hal yang selalu terngiang di diri saya ketika saya dulu sekolah agama adalah saya ingin menjadi sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya sedang berpikir apa sih kira-kira manfaat dari diri saya yang bisa diambil oleh orang lain, karena waktu kita di dunia ini sangat sedikit. Suatu saat kita akan dipanggil ke hadapan Allah, dan saat itu terjadi saya ingin ada amal jariah yang tetap mengalir ke saya, itu ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu dengan adanya channel saya yang membahas tentang sidik jari, saya ingin meninggalkan jejak online di sini, jejak untuk memberi manfaat untuk orang lain. Dari pemahaman tadi bahwa waktu kita tidak lama dan saya ingin meninggalkan jejak online yang bermanfaat yang menjadi wasilah untuk amal jariah saya memberanikan diri karena saya sudah cukup mempelajari sidik jari ini, dan tentunya saya juga masih harus banyak belajar. Maka dari itu saya memilih untuk menyibukkan diri di tema ini. Adakah kaitan antara Al-Quran dan sidik jari? Ini pertanyaan yang bagus. Sebetulnya alasan utama saya mengambil tema sidik jari ini adalah untuk mentadaburi ciptaan Allah, karena sesuai dengan ayat Al-Quran di Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, dan itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan surat yang kedua ada di Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 4. Artinya bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, sebetulnya ketika kita membaca ayat-ayat Allah, kita mungkin harus bisa tahu juga apa sih sebetulnya asbabun nuzul ayat itu dan apa sih tafsirannya. Nah, saya mengambil tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, yang menjelaskan bahwa tafsir dari ayat tersebut adalah kami berkuasa untuk menyatukan jari jemarinya dan menjadikannya seperti kaki unta. Namun kami memberinya kenikmatan berupa jari jemari yang lentur dan terdiri dari ruas-ruas kuku serta urat yang lentur dan tulang yang kecil. Pendapat lain mengatakan bahwa ini bentuk peringatan dari Allah bahwa sidik jari jemari setiap orang berbeda dengan sidik jari jemari orang lain. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mampu menjadikannya sama.
Sudah jelas? Dengan mentadaburi ayat ini kita bisa mengetahui mengapa Allah menciptakan sidik jari berbeda, yaitu tadi untuk saling lita'arofu, saling mengenal, terutama mengenali diri sendiri dulu agar kita bisa mudah untuk bisa mengenali orang lain dan pada akhirnya kita bisa mengenali siapa pencipta kita. Begitu. Jika ditanya apa ada elemen surprise dari tes sidik jari yang pernah saya sendiri dulu ambil, sebetulnya banyak. Saya memang mengambil tes ini pada saat usia saya kurang lebih 23 tahun. Pada saat itu sebetulnya sudah agak, menurut saya ya, sudah banyak yang tidak up to date lagi karena dalam hal belajar misalnya saya menemukan kalau tipe belajar saya adalah tipe auditori. Entah saja kalau misalnya saya punya guru sekolah yang menjelaskannya dengan sedikit naik turun nadanya, ada ritmenya, itu pasti nilai saya bagus. Tapi ketika mungkin diajarkan dengan guru yang sedikit menurut saya agak membosankan, ya itu saya harus usaha sendiri untuk dapat nilai bagus. Ya, alhamdulillah sih nilainya bagus juga. Tetapi itu saya juga menemukan dari tes itu yang mungkin masih aktual adalah saya menemukan saya seorang ambivert. Pada awalnya sebelum tes saya tipikal anak yang introvert, cukup pendiam. Jadi saya merasa bahwa saya tidak masuk ke semua orang. Maka dari itu saya lebih memilih untuk menjadi seorang pendiam. Tapi ketika sekarang saya sudah bekerja menjadi seorang guru, maka tentunya ada tuntutan saya untuk menjadi terbuka, untuk menjadi pribadi yang atau guru yang menyenangkan bagi murid saya. Maka dari itu ada karakter saya yang juga bisa terbuka. Ternyata banyak sekali anak-anak yang merasa nyaman dengan sifatnya yang terbuka dan ternyata saya tuh bisa terbuka dengan saya sendiri. Jadi tidak ada paksaan atas itu. Nah, maka dari itu sebetulnya menjadi seorang ambivert adalah menurut saya blessing, adalah sebuah karunia dari Allah yang merupakan mempunyai sifat gabungan antara introvert dan extrovert. Dan saya alhamdulillah bisa menempatkan diri saya kapan saya harus intro dan kapan saya harus extrovert. Lalu yang terakhir yang mungkin juga sekalian informasi, ternyata saya menemukan saya memiliki kecerdasan linguistik. Setelah saya mengetahui ini, saya langsung mentadaburi kisah-kisah hidup saya di zaman dulu, yakni waktu saya mempersiapkan diri untuk kuliah di Jerman, saya harus belajar bahasa. Dan level bahasa Jerman pada saat itu dan sampai sekarang saya rasa level bahasa Jerman itu dimulai dari level A1, A2, B1, B2, C1, C2, ada 6 level. Paling tidak dulu di 2010 persyaratan untuk bisa ke Jerman adalah sampai B1, berarti saya harus loncat 3 level, A1, A2, B1. Setelah itu saya harus mengambil tes dalam waktu 6 bulan. Saya mengambil kursus yang dulu super intensif. Di 6 bulan itu saya di drill belajar bahasa untuk melewati 3 step dan alhamdulillah nyatanya di hasil sertifikat saya itu hampir nyaris sehr gut. Ya, kalau dari sertifikat Goethe Institute itu ada tulisan saya 2 poin lagi kalau tidak salah saya akan share good. Sehingga dari sini saya juga yakin bahwa sebetulnya memang mungkin saya ada talenta di bidang bahasa. Tetapi apa boleh buat sekarang saya tidak menjadi polyglot atau orang yang bisa berbagai bahasa. Tetapi paling tidak saya sekarang bisa berbicara bahasa Sunda. Karena itu tempat di mana saya berasal, saya bisa berbicara bahasa Indonesia sebagai bahasa negara saya, bisa berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa yang saya pakai ketika saya mengajar anak-anak di sini, di tempat kerja saya, dan juga terakhir saya bisa berbahasa Jerman. Itu. Oke, tentang klien yang unik. Jadi sebetulnya rata-rata klien saya itu murid ya, jadi anak-anak gitu yang mungkin yang menghubungi saya itu ibunya. Nah, banyak sekali ternyata rahasia-rahasia anak-anak yang kita juga bisa mengerti pada akhirnya. Misalnya ada satu klien yang ibunya itu mengetes anaknya karena dianggap anaknya tuh di sekolah itu bandel. Bandel dalam arti suka mengganggu temannya, bahkan mungkin sedikit jahil ya. Nah, setelah saya cari tahu karakternya dan juga tipe belajarnya, anak ini memiliki karakter yang sebetulnya ingin tahu. Jadi keingintahuan anak ini tuh sangat luas sehingga dia selalu senantiasa mencari kesibukan yang mungkin bisa memuaskan rasa ingin tahuannya dia. Dan ketika saya melihat tipe belajarnya, anak ini adalah tipikal anak kinestetik yang sering melibatkan tubuhnya dalam proses belajar. Sehingga mungkin terkesan sedikit mengganggu teman-temannya. Padahal jika kita memahami, kita bisa berkonsultasi dengan guru dari anak ini dan mungkin dijembatani caranya. Ya, semua adalah tentang komunikasi. Jadi
klien-klien unik ini pada akhirnya setelah menemukan fitrah belajarnya seperti apa, dan alhamdulillah sekarang sudah ada sedikit perubahan di anaknya yang katanya sekarang sudah lebih banyak mengerti dan lebih kalem ya kata ibunya. Lalu yang paling menarik ini yang terakhir. Jadi saya memiliki seorang klien yang bisa dibilang anaknya sangat lucu, sangat open, dan bahkan cenderung menjadi bahan tawaan untuk teman-temannya. Mungkin kita bisa kategorikan itu sebagai bully secara verbal ya menurut saya, karena sometimes kadang mereka bercandanya langsung ke fisik seseorang itu, dan menurut saya itu tidak baik. Ketika saya melihat anak itu terlihat happy, saya agak heran. Seharusnya normalnya jika ketika ada anak yang mungkin dibully sedalam itu, ya memang ada anak yang mungkin sans ya kalau bahasa sekarang, santai aja. Tapi ada anak yang menurut saya jika dibulinya sudah sedalam itu tetap masih bisa masih bisa fine aja. Menurut saya tidak ada salahnya saya untuk mendekati anak itu dan bertanya apa sebetulnya perasaannya. Dan benar saja ketika saya lihat sidik jarinya, anak ini adalah anak yang sebetulnya sangat kesepian. Jadi anak ini menilai dirinya sendiri kesepian sehingga dia lebih memilih untuk membiarkan dirinya untuk dibully. Karena dia pikir hanya itu yang dia bisa lakukan demi tidak ditinggalkan oleh teman-temannya. Ya kan, itu merupakan suatu fakta yang menurut saya sangat menohok. Seorang anak bisa begitu kesepian, berarti ada sesuatu yang kurang dari keluarganya. Ya, wallahu a'lam. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya sekarang, dan saya menjelaskan kepada dia it's okay to not be okay. Saya bilang ke dia tidak apa-apa kalau sedih, kamu wajar sekali untuk sedih, tapi jangan berlebihan. Ketika kamu kesepian, mungkin kamu bisa mengganti aktivitas-aktivitas itu dengan yang bermanfaat, tapi tunjukkan pada mereka kalau kamu sebetulnya tidak suka untuk dibully. Kamu harus stand up, bilang ke mereka kalau guys, tolong bercandanya tidak seperti itu. Saya juga manusia biasa. Saya perlu dihargai dan dihormati. Bertemanlah seperti layaknya orang lain gitu. Jadi saya memberikan dorongan moral kepada anak ini agar tetap senantiasa untuk menjadi anak yang ceria, tetapi juga mengeset batasan-batasan teman-temannya untuk bisa bercanda dengan dia. Ya, gimana Q&A-nya sudah bisa mewakili beberapa pertanyaan? So, jadi di Q&A kali ini itu lebih tentang membahas sidik jari dan saya. Nah, nantikan terus video-video saya selanjutnya dan jangan lupa tetap subscribe channel ini, juga like, share, dan komen. Jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya, nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.